Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Desyanti Suryaman dengan NPM 24752107 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari aplikasi Power BI. Untuk yang pertama, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai aplikasi Power BI, yaitu belajar tentang visualisasi data. Jadi, visualisasi data itu bukan cuma sekedar grafik, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan pesan atau cerita dari data kepada audiens. Lalu, ada 5 tips. Yang pertama itu pahami dulu konteks, yaitu dengan mengenali siapa audiens yang akan melihat visualisasi yang kita berikan dan apa yang ingin mereka ketahui dari data tersebut. Lalu yang kedua, pilihlah visual yang tepat dan efektif sesuai dengan tujuan visualisasi dan karakteristik data yang dimiliki. Lalu selanjutnya, fokuskan audiens dengan menyoroti warna atau format teks untuk membedakannya dari informasi tambahan. Lalu, selanjutnya berpikirlah seperti desainer dan mengasah insting dalam penggunaan warna, penempatan elemen visual, dan estetika secara keseluruhan. Lalu, selanjutnya ceritakanlah kisah atau story di balik visualisasi yang disajikan agar lebih mudah dipahami, agar data yang disampaikan lebih mudah dipahami dan membekas di hati audiens. Lalu selanjutnya, habis kita mempelajari visualisasi data, yaitu ke alur kerja data visualisasi. Yang pertama itu ada business understanding, yaitu bagaimana kita memahami konteks bisnis, mengenali siapa audiens, dan masalah apa yang ingin kita selesaikan. Terus selanjutnya ada data understanding, yaitu mengidentifikasi data yang akan digunakan dan memastikan kualitasnya cukup memadai. Lalu selanjutnya mock-up visualization, yaitu membuat konsep visual dan mengonfirmasinya dengan audiens untuk menghindari salah paham. Lalu selanjutnya, data preparation, yaitu menyiapkan data yang akan digunakan melalui proses transformasi data. Lalu selanjutnya, visualization development, yaitu buatlah visualisasi, pilihlah visualisasi yang tepat, dan terapkan tema yang telah disepakati. Lalu selanjutnya publishing or sharing, yaitu membagikan report yang telah dibuat ke Power BI Service. Lalu selanjutnya kita ke alur transformasi data dan proses ETL dalam Power BI. Pertama, apa sih itu ETL? ETL itu adalah proses integrasi untuk menyatukan data dan berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten. Selanjutnya, proses ekstraksi, yaitu proses yang melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber, contohnya mengambil di Microsoft SQL, Firebase, dan atau file Excel. Lalu, yang selanjutnya, transformasikan data dilakukan dengan platform Power Query yang meliputi kegiatan filtering, cleaning, join table, split column, dan sorting values. Lalu keempat, selanjutnya proses load adalah pemuatan data dan penempatan logis transformasi ke dalam platform Power BI. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke aplikasi Power BI Desktop. Jangan lupa siapkan data yang akan untuk diolah di aplikasi Power BI-nya. Kita bisa pencet ke Get Data from Other Source atau bisa juga lewat Excel. Klik di sini akan muncul Get Data. Kita bisa masukkan data misalnya pilih PDF atau
tag atau CSV karena data yang saya miliki itu data Excel, klik pada Excel Workbook. Lalu klik Connect. Lalu setelah itu masuk klik data yang akan digunakan dan klik Open. Lalu akan muncul layar navigator. Itu akan muncul 4 tabel. Emang kayak gitu. Aslinya tabelnya tuh cuma 2, customer sama order. Untuk memilih tabel yang ingin digunakan itu bisa klik 2 kali akan muncul logo checklistnya, dan di sini tuh layar preview data tabelnya ini cuma preview aja karena bisa jadi data yang kita miliki itu lebih kompleks dari ini. Lalu untuk melanjutkannya bisa pencet load atau lebih baiknya ke transform data. Tunggu. Oke, seperti ini tampilannya. Di bagian sini tuh ada tampilan datanya. Di sebelah kiri ada queries, yaitu bagian tampilan tabel data yang kita ekspor tadi. Lalu sebelah kanan itu ada query settings, ada properties dan applied steps. Di properties ini di bagian name kita bisa ubah nama table, misalnya dari orders menjadi order hilang, itu di queries-nya bakal keubah. Atau bisa juga dengan klik 2 kali di sini menjadi dari customer kita ubah ke pelanggan. Itu bakal keubah. Atau bisa juga dengan klik kanan, pencet rename dan kita pencet kembali ke customers, itu bakal keubah. Lalu selanjutnya itu eh, bagaimana cara mengecek kesehatan dari data yang dimiliki, itu bisa ke view. Lalu di bagian sini ada tulisan kolom quality. Kita cek kualitasnya, itu akan muncul kesehatan data di sini. Kalau valid itu berarti datanya benar. Kalau error itu eh, error datanya tidak benar gitu. Terus lalu selanjutnya itu ke bagian kita bisa melakukan yang namanya replace value. Misalnya ke bagian country, kita klik ke bagian replace value di home, akan muncul halaman replace value. Kita tulis nama asli dari datanya itu United States. Kita ubah misalnya biar gak terlalu panjang ke US. Klik OK dan datanya akan keubah dan kita bisa kembali eh, ke nama yang sebelumnya itu di bagian change type. Jadi setiap kita ubah namanya atau ubah datanya itu bakal muncul di applied step. Itu. Lalu selanjutnya
Kita ke bagian split volume. Eh, Misalnya kita ke bagian order ID. Bisa klik di order ID-nya, lalu split volume. Ini ada beberapa pilihan. Bisa delimiter, number of character, by position, lowercase to uppercase to lowercase, digit to no digit to digit. Saya akan menggunakan langkah pertamanya itu by delimiter. Nah, by delimiter tuh memisahkan dari yang mulai tanda strip bisa leftmost delimiter to each occlusion of delimiter. Klik OK dan akan berpisah. Tadi kan datanya CA 2016 sama angka sebelah sininya tuh nyatu. Ini bisa jadi tiga tiga kolom. Dan ini tuh bisa diganti dengan klik 2 kali atau order ID 11. Atau bisa dengan klik kanan, rename, seperti itu. Dan itu setiap langkahnya tercatat di applied step. Kita coba dari ya seperti itu langkah-langkahnya. Sekiranya begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.